Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li amsin wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila musannif kitab Wasyatul Mustafa al-imam al-muhaqqiqin wa zubdatul arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furuhim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina min fadlika wa naqamaha wa li jami'il muslimat wal mulhimihum ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 18 baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu wahai Ali, walis sa'idi lan kedue wong sing bahagia iku thalathu alamatin, ada 3 tanda-tanda. Ingkang pertama kutun halalun, makanan ingkang halal. Nomor kali wa mujalasatul ulama'i, lan lelungguhan marang ulama. Wassalawatul khomsi, lan salat 5 waktu ma'al imami sertane imam. Jadi 3 tanda bahagia pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu ada 3 tanda-tanda orang bahagia. Yang pertama adalah kutun halalun, makanan yang halal. Yang kedua adalah duduk bersama dengan ulama. Yang ketiga adalah sholat 5 waktu bersama imam. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi sa'idun itu artinya apa? Yang bahagia. Jamaknya syuhada, ya, bukan syuhada, syuhada, ya, itu jamak. Jadi kalau kita ingin memiliki kebahagiaan itu as-sa'adah, ya. As-sa'adah itu kebahagiaan. Jadi kayak ini majelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir itu termasuk apa? Hadiqatus sa'adah, ya. Apa ruang kebahagiaan, ya. Ini adalah hadiqatus sa'adah. Jadi ruang kebahagiaan. Napa dikatakan ruang kebahagiaan? Sebab mangke buku-buku sampean jadi saksi fi yaumil qiyamah, ya. Jadi saksi fi yaumil qiyamah. Nah, setiap orang pasti, ya, pasti ingin bahagia. Lek ditakoni gak ingin bahagia duduk menungso nih. Apa? Aku pengen bahagia, pasti itu. Enggak ada orang yang dikatakan sampai kepingin, enggak kepingin. Nanti perlu diperiksakan, ya, dokter psikologi. Jadi setiap orang pasti ingin bahagia. Tetapi pertanyaannya, apa sih sa'id itu? Apa sa'adah itu, kebahagiaan? Itu yang penting.
Sebab nyuwun sewu Mas Fahmi, bahagianya beda dengan saya. Saya beda dengan Pak Pur, beda dengan Cak Arif dan sebagainya, beda. Sebab kebahagiaan bukan masalah kita melakukan, tetapi di hati. Nah, ini jadi kebahagiaan sebuah pilihan, Pak. Ya, jadi kalau kita belajar tasawuf itu kebahagiaan soal pilihan, ya. Dan tidak bisa kebahagiaan itu diukur dengan materi, ya. Kemudian kalau kita diukur dengan materi, weh mobilnya akeh, ya. Kemudian sepeda motornya akeh, duwe akeh, bojone. Itu aku loh. Siapa yang jawab? Nah, kalau ukurannya itu, Pak, tidak bisa, ya. Sebab kalau ukurannya hanya itu, sampai tidak tahu apa di balik itu, ya kan? Jadi kita harus mengukur diri bagaimana kita bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi bagaimana memaknai kebahagiaan. Jadi mencari kebahagiaan, ya, itu harus dimaknai. Nah, kemudian misalnya setiap orang itu pasti, Pak, memiliki definisi masing-masing tentang kebahagiaan. Yang menyebabkan orang tidak bahagia, nyun sewu, itu menginginkan sesuatu yang belum dimiliki. Jadi anak kebutuhan, ada keinginan, ada kesenangan. Terus guru kula, kebutuhan itu contohnya dan kebutuhan lek sampean luweh apa? Lapar, makan. Ya, kebutuhannya kan kenyang. Yes, makan nasi putih cukup karena kebutuhan kan kenyang. Nah, karena kita butuh yang lain, akhirnya menambah iwak tempe, iwak tahu, iwak endok, itu keinginan. Sedangkan di luar itu kesenangan. Nah, ini ada pepatah Arab kalau diartikan begini, kalau hidup hanya mengejar kesenangan, maka itulah inti penderitaan. Status. Enggak pengen muncul dari status. Jadi hidup hanya untuk kesenangan semata, maka itu inti penderitaan, ya kan? Ya, angel itu. Ya. Ini jadi bahagia, saya juga gak ahli bahagia, ya. Jadi bahagia itu bukan soal ukuran materi, bukan soal cara pandang kita melihat orang lain, bukan, ya. Tapi bahagia itu bagaimana kita tidak mengukur dengan, masuk bahagia diukur dengan komersial, Pak, ya. Komersial, bahagia bisa dibeli, bahagia bisa dihitung, dan bahagia bisa pasti, tidak bisa. Sebab bahagia itu abstrak lah, nolak wujudnya, jauh di sini. Nah, oleh gagal paham bahagia, sakitnya itu di sini, ya. Itu perlu. Jadi kadar kebahagiaan masing-masing orang berbeda-beda. Belum tentu jabatan tinggi, status tinggi, kemudian dengan tukang sapu belum tentu bahagia yang tinggi. Ya barangkali bahagia yang tukang sapu, karena menikmati yang dimiliki. Ya. Nek wong sing dukur ku mau menikmati tapi khawatir kehilangan. Nah, itu gak bahagia. Was-was kehilangan, ya. Itu sudah tidak matuk bahagia. Jadi sesuatu yang dimiliki itu sangat dinikmati dan kemudian wujud syukurnya. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Itu jadi diwujudkan dengan syukurnya, menikmati dan sebagainya, ya kan? Jadi sekarang ini nyun sewu banyak orang yang konsep bahagianya salah, Pak. Salah kaprah. Wis kaprah gak matuk nih. Itu salah. Mengapa salah kaprah? Sebab kadang bahagia itu yang dikejar itu fata morgana. Aku pengen sugih, ya kan? Nyambut gawe kau kenceng, padahal nyun sewu takdir rezeki segitu. Kata guru saya dulu begini, kalau saya ingat itu, misalnya dia bahagia pada masa depan, takdirnya dia. Nah, kemudian dipaksa sekarang, ditarik sekarang. Aku pengen sugih, wis tak nyolong, tak korupsi.
kemudian ngedol barangi wong. Nah ini kan itu apa? Kebahagiaan dia di masa depan dipaksa tarik sekarang dengan cara yang tidak benar, akhirnya masa tuanya ya habis. Ini logika kan. Jadi ini energi Pak yang ditarik duluan. Nah kemudian menurut sebelum kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani ya rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah ya Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Nasaihul Ibad itu pernah mengatakan orang yang bahagia itu juga cirinya 3. Yang pertama adalah hati yang alim. Wah, ngene Pak. Hati yang alim, qalbun salim. Hati yang selamat. Jadi hati yang alim itu dimaknai oleh berapa ulama sebagai qalbun salim, hati yang selamat. Jadi ukuran bahagia itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Sebab bahagia kalau diukur dengan ini tidak bisa, pasti akan kurang itu Pak. Pasti akan kurang. Nah, diukur dengan sini saja gak nyambut gawe mang Pak. Qanaah, berarti wiridane sing bagus seimbang antara ini dengan ini. Itu keseimbangan. Nah, yang kedua apa? Sabar. Kata Syekh Nawawi, sabar. Iki angel. Sing ngomong turun karuan, sabar. Ngamukan sing ngomong. Artinya sabar itu dalam perintah kewajiban ya. Kemudian yang kedua ketika coba dan ujian. Nah, ini angel Pak. Kalau ingin mengukur kebahagiaan dites dengan ujian dan dia sabar dan menikmati ujian itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga apa? Bersikap puas. Puas dalam arti ya batin Pak. Jadi batinnya puas ya. Kemudian menerima apa adanya setelah bekerja dan berikhtiar dan berusaha. Itu menerima dengan hasil yang sudah diikhtiarkan. Jadi puas dengan kemudian yang dimiliki itu disyukur Pak. Apa yang dimiliki itu dinikmati. Yang saya rezeki itu anugerah Allah nggih. Tetapi kalau rezeki itu belum kita nikmati, itu belum rezeki loh Pak. Belum rezeki. Contoh carip deposito bank 1 miliar kan nang kono nang kono duwe lah belum dinikmati kan, bukan rezeki itu, bukan. Nah kemudian ambil uang ke bank digondok ditutno maling, tutno seret ya kan, tutup tengah jalan ndek duitmu, wah amblas. Lah bukan rezeki. Yang rezeki itu sing sampean pangan tiap hari, Pak. Dimakan, nikmat. Oh, rezeki itu. Karena sudah dinikmati. Itu rezeki. Ya. Ini salah paham banyak orang yang punya ini bukan milik kita, ya. Itu punya Gusti Allah. Yang kita nikmati itulah rezeki. Anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mampu Pak mengukur. Orang ahli manapun itu akan tidak punya kepastian definisi bahagia. Lah sampai takon tasawuf gampang jawabannya. Ya bahagia apa? Fi yaumil qiyamah. Jannatun naim. Beres itu. Tapi faktanya kita hidup di dunia. Nah, apa? Kita nggak tahu. Kita ikhtiar menikmati hidup, rezeki yang kita miliki ya. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan bahagia. Nggak akan tahu kapan dan akan bahagia. Nyun sewu Pak, dodolane podo, tapi sama nggak hasilnya, menyikapinya beda. Sebab apa? Salah atau beda memahami suatu kebahagiaan. Situke kurang ae, situke wis pokoke iki beda, menyikapi beda. Inilah apa sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan itu artinya apa yang kita miliki itu kita nikmati dan kita syukuri. Dasar bahagia syukur, nggak ada lagi Pak. Nah artinya puncak kebahagiaan kata para ulama itu
ada muara pada tiga hal. Puncak kebahagiaan itu bermuara pada tiga hal. Yang pertama apa? Bersumber pada ketenangan hati. Lek sampean duwe dunya was-was terus, itu angel bahagia, angel ya. Ya sementara apik ninja ya. Dipakirno dia was-was. Pas hilang. Was-was. Ya kaya apa barang apik tapi menimbulkan kewas-wasan dalam hati, tidak tenang. Jadi ciri khas ketidakbahagiaan itu hati selalu tidak tenang dimanapun dan kapanpun tidak tenang. Ya. Kalau misalnya diukur dengan orang lain tidak bisa. Jarang orang yang kaya tenang bahagia, jarang. Kecuali guru kita Gus Kahar ya. Lomanya luar biasa. Nah, yang kedua apa? Ketenangan hati, kenyamanan batiniah. Ya, hati tenang dimanapun kita melakukan apapun itu tenang Pak dengan batin kita. Kalau tadi ketenangan hati, ini adalah kemantapan batin. Dimanapun kita tenang, apapun kita tenang. Ya, yang ketiga, ini kesehatan lahiriah. Wah, penting nih, kesehatan badan. Tiga ini muara kebahagiaan. Nah, sampai ngukur diri, wis tenang gak atine, ya kan? Inggo mulai ngaji ini enggak iya. Kepengen. Lo gitu kok cari bahagia. Gak tenang, was-was. Nggak guyon ya. Ya, kita sudah nyaman dimanapun berada. Sebagai apapun nyaman, Pak. Sebagai tukang becak nyaman, sebagai ini nyaman. Semua dengan sikap kenyamanan batin. Berkumpul dengan siapa saja nyaman. Sebagai apa saja nyaman. Dari direktur nyaman. Jadi bawahan nyaman. Itu bahagia. Tak bisa diukur dengan apapun. Ini luar ini mahal sekali. Lah, ketenangan hati, kemanapan batin ditunjang dengan kesehatan badan. Wah, ini penting. Sampai zikir tiap hari, Allah, mengi, udunen, juga tenang sampean. Yakin nggak tenang? Nggih Pak nggih. Ini nggak tenang. Sembayang usu Allahu Akbar, wetenge mulet. Kudu ngentut. Tidak tenang. Ini contoh begitu ya. Jadi kembali lagi pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ada tiga tanda kebahagiaan. As-sa'id, apa? Kutun halalun, makanan ya yang halal. Ya, sebab ada moto begini, makanan halal sumber kebahagiaan. Bukan kesehatan lagi, meningkat bisa. Wah, makanan halal sumber kesehatan, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan. Ya, kok iso? Loh, kembali ke rezeki, Pak. Makna rezeki itu apa? Kita kembali lagi ke rezeki. Contoh misal Pak Yuli nyambut gawe di pabrik, bayaran tiap tanggal 1 misalnya kan. Ya, diangen-angen misalnya tanggal 5 lah. Diangen-angen tanggal 5 bayaran 15 juta. Diangen-angen kan? Diangen menghitung hari kan. Itu belum rezeki, Pak. Belum rezeki. Belum. Sampai kayak oleh undian, misalnya Syarif dapat undian Indomie, dapat mobil Ansafa. Avanza. Avanza. Seneng gak Pak? Seneng. Wah, itu belum rezeki, masih belum. Nah, ketika kita menikmati mobil datang dan kita manfaatkan, itulah kenikmatan, itulah rezeki itu, Pak. Ya, jadi hilang, itu biasa itu kan, karena bukan itu. Lah, tapi angel ini, ya angel. Rozako yarzuqu rizqon. Ya, rezeki itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak berbentuk harta. Ada rezeki yang sampeyan itu tidak bisa menghitung Mbak tiap hari. Contoh apa? Rezeki yang bersifat tidak ada pengorbanan apapun kita mendapatkan itu. Apa? Udara, oksigen. Ya, apa?
Nah, ini larang Pak rumah sakit. Coba sama hitung ini kan. Sambekan tok itu satu hari kalau dihitung total itu satu hari kita bernafas harganya 176 juta sehari. Harga oksigen dan nitrogen Pak sehari. Aku gak ngitung Pak, aku yang moco. Menghitung lu. Jadi oksigen, ada nitrogen. Dua bahan yang kita hirup itu sehari kita hitung biayanya itu 176 juta per hari. Lah, sak minggu piro, Pak? Oh, saulan piro? Setahun. Swidak 6 miliar. Mampu sampean. Ini oksigen dan nitrogen. Lah, ketika syukur terus pundi? Ini fakta. Fakta rezeki yang kasih Allah, kita ndak usah berkorban apapun, ya, ndak usah pakai apapun, cukup pakai hidung nempel di kita ini. Satu kali ini harganya berapa? Karena ngeping no, itu kan mahal Pak, oksigen dan, nah ini rezeki yang tanpa kita minta tapi diberi oleh Gusti Allah. Ada rezeki yang kita berkorban, namanya rezeki kasbi. Ya, usaha kerja dodolan nyambut gawe dagang oleh duit itu pengorbanan. Ya, ada dua rezeki. Ya, yang salah kaprah ya rezeki itu dihitung yang pertama tadi, yang kedua ini. Ya, ketok motor Pak. Lek orang dulu Pak, lek suge tanah yang ombong jelas nggih Pak. Suge sapi sapine jelas akeh. Suge bojo sugi omah akeh, sugi sawah akeh. Sekarang nggak bisa diukur begitu. Ya, zaman sudah beda. Ini para hadirin rahimakumullah, sampai nyusewu dengan banyak rezeki yang dikirim oleh Allah kepada kita. Itu ada ungkapan dari yang namanya Imam Ibnu Asim, ya, Asy-Syaibani, ulama hadis jarang krungu sampean. Ini ulama besar hadis juga pada yang wafat tahun 100 Masehi di Iran. Beliau mengatakan ukuran rezeki sudah ditetapkan oleh Allah tiap-tiap orang. Makanya ketika orang meninggal ajalnya sudah tiba. Apa ajal itu? Batas Pak. Batas rezekinya, batas penderitaannya, batas apapun sudah berhenti gitu Pak. Itu ajal. Al ajalu batas. Ya berhenti. Sudah sempurna, gitu, Pak. Jadi sempurna teko ajale entek. Apapun habis. Pindah kubur. Ya, beliau mengatakan innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Jadi setiap orang itu ya dikejar rezeki. Yo. Jadi rezeki ini pasti mencari seseorang hamba, pasti mencari. Sama dengan kematian, akan ajal akan juga mencari seorang hamba. Jadi antara rezeki dan ajal itu bersamaan mencari. Ya. Jadi rezeki ini kadang-kadang nggak sempurna, sampai tengah ajal sudah ketemu ajal. Belum seperapat itu sudah ketemu ajal. Mentok ketemu ajal. Ndukure mentok gak ketemu. Nah ini perlu dipahami, batas akhir sesuatu itu namanya ajal. Makanya istilahnya ajalnya tiba. Berarti wis entek-entekan wis Mbak. Entek-entekan. Ini para hadirin rahimakumullah. Dah rezeki yang halal kutun halalun, kata Imam Ghazali, itu membawa 3 keberkahan. 1, berkah dirinya, tubuhnya yang mencari halal tadi. Yang kedua, berkah keturunannya. Ya. Berkah keturunannya. Kita tidak tahu kita sudah meninggal dalam tanah, tapi kita akan merasakan keberkahan anak kita di dunia. Itu ada riwayatnya. Yang ketiga, rezeki makanan kita yang kita makan, kita minum, berkah makanan, berkah minuman dan sebagainya. Ini keberkahan ini memang nggak ketok moto. Coro berkah ini ketok moto Pak. Waduh, ya. Semua orang akan patuh nang Gusti Allah. Barokah ketok, berhubung kono barokah tadi barokah tok. Jadi
melihat orang itu tidak bisa kita buat ukuran. Contoh misalnya orangnya sarungan, ya. Belum tahu dalam sarungnya apa. Maksudnya celana Pak. Nah, katakanlah begini, seseorang kadang terlihat yes ini kan, tapi kita nggak tahu apa betul yes ya. Kadang kita melihat orang itu benar, tapi belum tentu itu benar. Kadang kita lihat orang salah, belum tentu orang itu salah. Kita kadang lihat orang cengeng nangisan, belum tentu dia nangis beneran, ya. Seporo nangis kecocok saya kele kan dia. Atau ya, patin loro Pak nangis. Terus dianggap nangisan. Ada juga orang yang sabar, belum tentu dia adalah orang yang sabar. Makanya sudut pandang kita harus luas melihat sesuatu. Ya, itu harus luas. Karena masing-masing orang punya keistimewaan. Nah, melihat sesuatu itu dengan cara pandang kearifan. Jadi carif ya, pandang orang kearifan itu kan. Ya bisa carif ya. Ada kearifan. Yang kedua wal mujalasatul ulama, lungguh dengan para ulama. Apa mujalasah itu? Lelungguhan ya. Mujalasah, majelis tempat lelungguhan. Mujalasah panggonan gawe lungguh, lingkaran, barisan bisa, lingkungan. Kita duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan para ulama, nih kan. Ini obatnya hati. Ya, obat hati minimal kita senang, kita ngaji, wirid, manakib dan sebagainya, minimal kita tidak maksiat. Iya. Minimal tidak maksiat. Ini obatnya hati. Bahkan yang saya pernah ngaji sebelumnya kan kitab ini, ya, orang yang selama 40 hari itu tidak kumpul dengan ulama, maka kosa kolbi, ya, artinya atos 40 hari. Makanya sampean harus berkumpul dengan para ulama, ada manakib datang, dilingkari kalendere. Wis hampir 38 kurang rong dino. Nah, golek majelis. Golek majelis. Pas dina Kamis meneh Jumat esuk. Jamaah siji. Loh, Rebo. Meneh Rebo, hari ke-40 meneh seharinya lah. Itu dihitung dhewe. 40 hari kita gak kumpul dengan para ulama atau orang soleh, maka hati kita akan atos. Itu sing ngomong Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Jadi wakosa kolbuhu, artinya akan keras. Maka salah satu majelis gini ini itu kita bisa lembut hati kita, lembut. Para hadirin rahimakumullah. Jadi orang soleh, orang alim, ulama itu juga bisa beri syafaat kepada kita, bisa. Sebab Nabi Dawud selain syafaat Rasul, syafaatul uzma terbesar, kalau syafaat cilik-cilik ini. Salah satu syafaat orang soleh. Nanti orang soleh, nabi-nabi, orang soleh, kemudian para syuhada, ini akan memberikan syafaat kepada kita. Teman yang soleh Pak juga beri syafaat. Ini ada riwayat Ibnu Mubarak, ulama tabi'in, dalam kitab Az-Zuhdu, beliau mengatakan begini, besok di akhirat sahabat yang soleh ketika mau masuk surga itu tidak mau. Kenapa? Ya, Ibnu Mubarak ini wafat tahun 728 Masehi. Ulama tabi'in. Nah, ayo masuk. Emoh. Loh kenapa? Aku izin ya. Pingin dunia aku ngaji bareng sampai Pak Yuli, Pak Fahmi, Pak Pur dan sebagainya. Sepi ya Allah, kono konco. Kayak iki basa gue. Hadis itu wowo. Nah, kemudian malaikat diceluk kat ini kan. Iku tolong apa butuhane iku? Apa? Aku pengen konco, ngene kan. Nanti tolong golek ana koncoe. Ya Allah di neraka ya Allah. Ayo jangan golek koncoe, dintas, Mbak. Nah ini kan, ini tas. Walaupun imannya dalam hati teman itu satu dzarrah iman dalam hatinya ditarik sampai sahabat sing soleh. Ya, itu ini hadis ulama tabi'in. Para hadirin rahimakumullah.
Yang beri syafaat lagi itu apa? Ya, apa? Zikir. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini akan syafaat besok di akhirat. Ini hadis sahih, jarang diungkap ini. Sebab hadis ini hilang dalam kitab Bukhari. Ya, apa hadisnya? Gila. Jadi Abu Hurairah itu tanya kepada Nabi, langsung tanya. Ya. Qila ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, orang yang bahagia yang mendapat syafaatmu yaumul qiyamah itu sinten? Ya kan? Akhirnya Nabi jawab, qala Rasulullah, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Ya, min qalbihi wa nafsihi, dengan sepenuh jiwa dan hatinya. Loh, apa istilah kita? Tahlil. Riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih ini kan. Hadis sahih. Jadi salah satu yang mensyafaati kita nanti bacaan penyebab syafaat itu adalah kalimat tahlil. Lek cara kita tahlilan ono dalile. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, Nabi dawuh as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Wah, jelas kan? Bi qalbihi wa nafsihi, sepenuh hati dan jiwanya. Makanya lek kan wah, asik gitu loh Pak. Menikmati. Jadi ada kata-kata apa? Qalbihi wa nafsihi, dengan sepenuh hatinya dan jiwanya. Cobalah sampean zikir Pak, sepenuh jiwa dan sepenuh hati ya apa sampean? Masa menang pasti kan macam-macam kan ya. La ilaha illallah, la asik ya, menikmati betul. Sebab kalau maca tahlil dengan biqalbihi wa nafsihi, dengan sepenuh hati dan jiwanya, pasti akan menyatu semua potensi dalam diri, pikirannya, lesannya, hatinya, gerak badannya menyatu dengan kalimat tahlil. La illallah, la ilaha illallah. Nikmat. Lah ngene iki lho Mbak, hadis Nabi sahih. Besok ya, man as'ada, orang yang bahagia fi yaumil qiyamah. Loh, ojo mamang sampean pikiran. Lah ono dalile sahih niki. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kamu ini kalau nggak percaya sampean buka hadis sahih Bukhari, hadis yang ke-97 nih. Cuma cetakannya banyak. Antara itulah 97 sampai 100. Itu dalil. Yang kedua, kalau kita dapat syafaat Nabi, lek mari adzan ndonga. Adzan lho, Pak. Masih sampai nang masjid, krungu tok adzan nang pabrik atau dimanapun ngopi ono adzan ndonga, Pak. Sebab apa? Doa setelah adzan juga penyebab dapat syafaat Kanjeng Nabi. Nggih, niki hadis Jabir bin Abdullah, mangqala hina yasma'un nida. Barang siapa mendengar panggilan adzan, mendengar ya, ila adzan, menjawab adzan, doa setelah adzan. Apal nggih? Le apal Nabi dawuh halat lahu syafaati, maka dia berhak atas syafaatku. Loh, hadis sahih malih niki lho. Lah ngene kok bid'ah tok ae di sini wong ngene ya. Syafaat nomor 2, maca Quran sampean ya syafaat, poso sampean syafaat ya. Menek Al-Qur'an sampean iku protes nang Gusti Allah. Ya Allah, iku aku maca Quran, iku gak turu wong maca Quran. Terus ki apa? Aku nyafaati wong maca, ya Allah, silakan. Ngoten hadise. Iki posoku, Pak. Ya. Sing poso sama protes. Ya Allah, aku poso. Apa? Iku gak mandang ombe poso perkara aku. Terus ya apa? Syafaatkan saya kepadanya. Oke. 2 poso maca Quran. Kata Pak, perbuatan yang bisa untuk mendapatkan sebab syafaat Kanjeng Nabi. Kata ya, jangan khawatir dalane akeh ya. Makanya wong-wong lek dalane kok enak.
Contoh malih, lek sampean sholat jenazah ya, sholat jenazah lek sampai 40 jamaah yang ikhlas orangnya, itu yang nyolati sama yang disolati dapat syafaat itu, Mbak. Ini hadis sahih Imam Muslim, apalagi sampai 100 orang. Makanya sampe gak kaget lek wong sugih manyar ngono kan, lek salat dibayari kabeh. Lah BE ngejar target, Pak. 100 orang oleh syafaat. Tapi niatnya gak ngerti kan. Wis tampani yang rezeki. Ini apa yang lain? Contoh apa sholawat Nabi. Ini sudah pasti ya, sholawat Nabi. Kemudian apa lagi? Sujud, Pak. Perbanyak sujud. Ada pelayan Kanjeng Nabi yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya. Itu selalu tugasnya apa? Tugasnya selalu mengambilkan air wudhu ketika Nabi di Nabawi masjid. Kalau di rumah Zaid bin Harisah, ya kan? Kalau di masjid itu namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Itu setelah memberikan wudhu. Jadi ada santri, ya kan? Menimbakan mengambilkan air wudhu, ya, kiainya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab itu tukang ambil air wudhu untuk Kanjeng Nabi. Sudah ada itu, Pak. Hadis sahih itu juga. Lah, kemudian karena terlihat terus-menerus orang itu mengambilkan air wudhu, Nabi loh nawari dhewe, Pak. Rabi'ah, njaluk apa? Ngomong. Ngoten, Pak. Coba sampean, Pak, Mas Juli njaluk apa? Ya. Kanjeng Nabi njaluk apa? Tak turuti. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasul, aku gak minta apa-apa. Saya minta saya bisa bersama engkau, melayani engkau di surga bersama-sama. Loh, wenteng Pak, surga ya Pak, njaluke. Maksudnya begini, di dunia saya melayani engkau, di akhirat juga bisa melayani Kanjeng Nabi. Apa jawab Nabi? Ikut tok tak? Kono maneh? Ngoten Pak Nabi. Apalagi? Itu saja ya Nabi. Oke, kalau gitu permintaanmu bisa dikabulkan, tapi bantu saya dengan sujud diperbanyak. Ngoten Mbak. Perbanyak sujud. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. Sebenarnya dalil kata, Pak. Dalil sahih kata. Cuma kadang-kadang kita nggak paham kan, dibujuki wong sebelah ini kan. Ini berarti rahimah, apalagi yang menyafaati kita, sahabat yang soleh sudah, ya kan. Kemudian malaikat juga menyafaati, malaikat dan sebagainya. Terakhir ada namanya Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1201 Masehi. Itu ketika halakoh kayak gini, Pak. 3 halakoh. Kemudian Ibnul Jauzi ini alim, ya. Nangis dia, nangis tersungguh-sungguh nangisnya. Sampai muridnya tanya, "Ya Imam, kenapa sampean menangis?" Ibnul Jauzi mengatakan, seandainya nanti di akhirat dan salah satu dari kalian masuk surga, kemudian saya enggak kelihatan, tolong saya perjuangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, mintakan kepada Allah. Sudah gak jaminan yang di depan sini itu di surga. Barangkali salah satu yang paling ikhlas ada. Sampai begitu Ibnul Jauzi, jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka carilah aku. Sebab apa? Orang soleh itu bisa mensyafaati temannya, gitu Pak. Jadi ya Allah itu guru saya, ya Allah teman saya. Itu Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 1201 Masehi. Ini ya. Ini beliau salah satu santri dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Termasuk juga satu perguruan beliau adalah
Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, juga Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, alim-alim itu kan, alim-alim. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kemudian orang-orang yang soleh itu gigih, Pak. Gigih itu apa ya? Semangat untuk mencari temannya, mencari siapapun yang bisa diajak untuk masuk bersama-sama di surga. Nggih. Mugi-mugi dari sekian ini ya ada yang ikhlas, ya ikhlasnya kelas wali. Loh, kita nggak tahu ya. Ya nanti di akhirat tabarukan Ibnu Jauzi. Saya juga pesen menenda surga lek ana awak dhewe celuken kafa ngopi. Ya mungkin manfaat ini waktunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.